Bab 3241 Xiao Qing mengambil tindakan. Aum, 10 monster-monster itu meraung bersama, mengguncang bumi dan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Melihat segalanya tidak berjalan baik, Ye Bufan mengertakkan gigi dan hendak menghancurkan jimat giok hitam di tangannya, tetapi pada saat ini sebuah suara datang dari benaknya. Saudara Ye, biarkan aku keluar dan memberi pelajaran pada anak-anak nakal ini. 33 Novel Network. Ini Xiao Qing. Ye Bufan tiba-tiba merasa senang. Sejak Istana Raja Naga ditingkatkan, sebagai tuannya, dia dapat menerima informasi di dalamnya juga merupakan perubahan besar. Di Kerajaan Es, Xiao Qing meminum versi pil transformasi yang disempurnakan dan tertidur lelap. Melihat 10 monster-monster itu hendak menyerbu, dia segera melepaskan Xiao Qing sambil berpikir, dan kemudian sosok besar muncul di udara. Aang! Raungan besar itu mengguncang bumi, dengan suara auman naga, dan pada saat yang sama, tekanan besar memenuhi seluruh tempat. Monster peri tingkat 6. Ye Bufan terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Qing satu tingkat lebih kuat dari sebelumnya, mencapai tingkat monster peri tingkat 6. Biasanya, versi pil transformasi dewa yang disempurnakan tidak memiliki efek ini, dan itu harus dikaitkan dengan garis keturunan naga yang dikandungnya. Awalnya, ada tingkat penindasan yang kuat di antara monster abadi, belum lagi memiliki garis keturunan naga. Sekarang Xiao Qing meraung, dan 10 monster peri di depannya langsung ketakutan dan lumpuh ke tanah, dan mereka tidak lagi memiliki momentum. Bahkan ular piton sisik emas ekor merah terkuat pun tergeletak di tanah, gemetar. Serigala kupu-kupu es dan monyet bermata 3 cakar besi semuanya berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Hal yang sama juga terjadi pada binatang peri berwarna-warni itu. Ia tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri. Ang! Xiao Qing meraung lagi, lalu sosoknya berkedip dan berubah menjadi lolita kecil lagi, persis sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Saudara Ye, Xiao Qing bergegas mendekat, memeluk Ye Bufan, dan mencium pipinya. Entah kapan, gadis kecil ini telah mempelajari cara umat manusia untuk dekat satu sama lain. 10 monster abadi yang tergeletak di tanah tercengang. Baru saja mereka merasa bahwa lawannya adalah monster abadi tingkat 6, mengapa mereka tiba-tiba berubah? Kemudian tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka mungkin menekan level mereka sendiri. Jika tekanan monster peri level 10 atau lebih pecah, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Memikirkan hal ini, mereka semakin gemetar, dan berperilaku lebih rendah hati dalam ketakutan yang luar biasa, mengekspresikan ketundukan mereka dengan cara mereka sendiri. Di saat yang sama, dia juga sangat takut pada pemuda di depannya. Mampu bersikap begitu hormat kepada makhluk peri yang begitu kuat menunjukkan bahwa manusia ini jelas tidak sederhana. Untungnya, dia tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawanya sekarang. Ye Bufan mengusap kepala gadis kecil itu dengan tangannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gadis kecil itu telah bekerja keras untuk menemukan dirinya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Tidak sulit, senang bisa menemukan saudara Ye. Xiao Qing tersenyum tipis, berbalik untuk melihat 10 monster peri, dan menendang kepala ular piton sisik emas ekor merah. Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak berani memprovokasi kakakku. Beraninya monster abadi ini melawan. Mereka terus bersujud untuk menyatakan ketundukan mereka. Oke Xiao Qing, itu bukan salah mereka. Ye Bufan menghentikan gadis kecil itu. Jika dia benar-benar membunuh 10 monster peri, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada saat ini. Biarkan saja mereka jujur. Kalian bisa kembali dulu. Xiao Qing kemudian berhenti, meletakkan tangannya di pinggul, dan berteriak dengan tegas, mulai sekarang, kalian semua harus mematuhi perintah saudara Ye, apa kalian dengar itu? 10 monster abadi tergeletak di tanah, menganggukkan kepala, menyerah secara ekstrim. Itu benar, jika kamu memberitahuku siapa di antara kamu yang berani tidak menghormati kakak laki-lakiku, aku akan menghancurkanmu. Setelah gadis kecil itu mengatakan ini, ekspresinya berubah. Dia mendatangi Ye Bufan sambil tersenyum, dan berbaring tangan kecilnya. Kakak Ye, apakah kamu sudah membawa konsol game?
Aku sudah berhari-hari tidak bermain, dan tanganku lecet. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewati level pertama. Ye, Bufan mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis kecil itu. Setelah mengalami begitu banyak hal, temperamennya tidak berubah sama sekali. Kemudian dengan pemikiran di benaknya, dia mengirim Xiao Qing langsung kembali ke istana Raja Naga. Keberuntungan Fujundi tidak lebih baik dari Ye Bufan. Meskipun dia tidak jatuh ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh 10 monster, segera setelah dia berteleportasi ke dalam gua binatang buas, seekor ular piton besar sepanjang puluhan kaki berlari ke arahnya. Di antara 10 monster abadi yang ditempatkan hari ini, orang ini adalah yang paling kuat, sebanding dengan puncak Great B Immortal. Aku akan mencekikmu, seru Fujundi saat merasakan tekanan besar dari lawannya. Dengan sedikit kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan ular piton sisik emas ekor merah. Dia hanya bisa bergegas dan mengantarkan makanan kepada orang lain. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan melarikan diri tidak dapat menandingi pria besar di belakangnya. Sial, jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan menukar Bailey Escape Talisman dengan makanan. Gadis kecil itu hanya memiliki Bailey Escape Talisman sebelumnya, tapi kemudian memberikannya kepada Ye Bufan. Melihat ular piton sisik emas ekor merah telah membuka mulutnya yang berdarah, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan jimat giok hitam itu. Saat mulut besarnya tertutup, dia dibungkus dengan cahaya keemasan dan dikirim keluar. Sebaliknya, keberuntungan Sen Qiyun jauh lebih baik. Ketika dia memasuki gua binatang, dia bertemu dengan seekor monyet yang tampak kecil. Monyet bermata 3 bercakar besi, makhluk ini tidak terlihat besar, hampir sama dengan monyet di bumi, tetapi kekuatannya berkali-kali lipat. Zizi, pria itu berteriak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sen Qiyun, meraih dadanya dengan 1 cakar. Sebagai monster level 5, ia tidak bersimpati dengan keindahannya. Kedua cakarnya yang tajam seperti kait baja, bersinar dengan cahaya dingin. Setelah ditangkap, ususnya akan tertusuk dan perutnya busuk. Sen Qiyun sudah bersiap. Dia mengangkat tangannya dan perisai api muncul di depannya, menghalangi genggamannya. Kemudian pedang menyala di tangannya menebas langsung ke arahnya. Kiang, tebasan ini kuat dan monyet bermata 3 cakar besi langsung terbang. Namun, pertahanan orang ini terlalu kuat, dan hanya memotong bulu monyet di tanah, tanpa merusak kulit sama sekali. Mencicit, monyet bermata 3 cakar besi langsung marah. Mata ketiga di kepalanya tiba-tiba terbuka, dan garis api keluar. Benda ini tidak jauh berbeda dengan mata Lihuo milik Ye Bufan, hanya saja ia hanya menembakkan api binatang biasa. Sebagai perbandingan, tenaganya jauh lebih kecil. Selain itu, Sen Qiyun awalnya adalah makhluk abadi yang dikaitkan dengan api, dan memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. 1 orang dan 1 monyet datang dan pergi, bertarung bersama. Kekuatan monyet bermata 3 cakar besi setara dengan Great Yi Immortal di tahap awal. Kekuatan mereka sebanding, dan pertarungan tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Tujuan Sen Qiyun bukanlah untuk membunuh lawan, tapi untuk menunda waktu. Setelah sekitar 1/4 jam, dia tidak lagi ingin bertarung, langsung menghancurkan jimat giok teleportasi di tangannya, dan meninggalkan gua binatang buas. Di sisi lain, Luo Bingyan baru saja selesai berteleportasi. Seekor serigala raksasa seputih salju berdiri di depannya, dengan mulut besar dan gigi putih, dan 2 mata berwarna merah darah dengan cahaya yang tajam. Bab 3242 Sueze yang sial. Ice Butterfly Wolf. Luo Bingyan sekilas mengenali pihak lain, dan hatinya campur aduk. Untungnya, lawannya adalah monster dengan atribut es, yang memiliki atribut yang sama dengan milik saya. Lebih mudah untuk dihadapi daripada monster lain. Yang membuat saya khawatir adalah lawannya berada di level yang lebih tinggi dan kekuatannya sebanding dengan Great Immortal level menengah. Dalam hal ini, dia 1 level lebih kuat dari dirinya sendiri. Serigala kupu-kupu es di depannya tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Ketika dia mengetahui ada orang asing yang menyerang, dia segera meraung dan kemudian melompati.
Ekspresi Luo Bingyan tegas, dan dia menebaskan pedang es di tangannya, berdiri dengan kokoh di atas serigala kupu-kupu es. Berbeda dengan pertarungan Shen Qiyun sebelumnya dengan monyet bermata 3 cakar besi, serigala kupu-kupu es lebih kuat dan menjatuhkan Luo Bingyan, hampir kehilangan pedang di tangannya. Aduh, meskipun serigala kupu-kupu es memiliki keunggulan absolut, ia juga berhenti, tetapi kemudian ia membuka mulutnya yang besar, dan embusan es seputih salju keluar. Sebagai monster peri dengan atribut es, setiap napas yang dihembuskannya dipenuhi dengan kekuatan sedingin es. Kemanapun ia melewatinya, baik itu rumput, pohon, atau bebatuan, semuanya langsung berubah menjadi kristal es. Luo Bingyan buru-buru menghindar, tapi kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Dia terpengaruh oleh tepian udara dingin ini dan langsung berubah menjadi patung es. Untungnya, dia juga mengolah energi abadi atribut es, jadi dia tidak takut dengan udara dingin, dan kemudian dia menghancurkan es di permukaan tubuhnya. Au, serigala kupu-kupu es sudah melompatinya, tapi sia-sia. Luo Bingyan menyadari bahwa dia bukan tandingan monster ini, jadi dia segera mengubah strateginya dan terus menghindar daripada menghadapinya. Serigala kupu-kupu es sangat cepat, dan gerakan Luo Bingyan juga tidak lambat. Satu orang dan satu binatang, kalian saling mengejar, berlari tanpa henti di gua ratusan binatang ini. Aduh, meskipun serigala kupu-kupu es memiliki keunggulan dalam kekuatan, ia tidak dapat melukai lawan sama sekali. Hal ini membuatnya sangat marah, dan ia mengangkat kepalanya ke langit lagi dan mengeluarkan raungan yang panjang. Au, au, saat aumannya berakhir, 2 auman lagi terdengar di sebelahnya. Begitu raungan itu berakhir, 2 sosok seputih salju bergegas mendekat seperti kilat. 3 serigala kupu-kupu es membentuk segitiga, mengelilingi Luo Bingyan di tengahnya. Mata serigala kupu-kupu es yang pertama bersinar dengan keganasan, dan ia melompati dengan ganas. Menurut pemikirannya, mangsa di depannya tidak bisa lagi melarikan diri. Setelah serangan ini, tidak ada apa-apa. Hanya ada ketiadaan yang tersisa di depannya, dan sosok itu telah menghilang sepenuhnya. Ketika 1/4 jam berlalu, Luo Bingyan langsung menghancurkan jimat giok teleportasi dan mengirim dirinya keluar dari gua binatang. Meski berbahaya dan berbahaya, saya tetap melewati level ini. Sueze memandangi burung besar di depannya. Bulu-bulu di tubuhnya sangat cerah dan berwarna-warni, dan lebih mirip burung merak yang cantik. Namun di dalam hatinya, dia tidak senang sama sekali, dan bahkan sangat gugup. Benda ini adalah binatang anak peri berwarna-warni, yang memiliki kekuatan peringkat kedua di antara 4 jenis monster peri di Gua 100 Binatang, sebanding dengan tahap selanjutnya dari Grid Y Immortal. Dan kekuatannya baru pada tahap awal dari Grid B Immortal, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum dia bisa menembus ke tahap tengah, apalagi melawan monster abadi di depannya. Nenek, kenapa aku sangat tidak beruntung? Menurut pemikirannya sebelumnya, jika dia bertemu dengan monyet bermata 3 cakar besi, dia akan mampu bertarung, dan dia akan mampu melewati level ini tanpa ketegangan apapun. Bahkan jika mereka bertemu dengan serigala kupu-kupu es yang lebih kuat, itu tidak masalah. Setidaknya mereka bisa melarikan diri dan bertahan selama 1/4 jam. Tapi akan merepotkan untuk bertemu dengan binatang peri berwarna-warni ini. Jika tidak bisa dikalahkan, melarikan diri akan menjadi sebuah kemewahan. Setelah menemukan keberadaan mangsanya, makhluk kekanak-kanakan peri berwarna-warni itu menjerit, lalu membuka sayapnya yang besar dan bergegas mendekat seperti seberkas sinar cahaya berwarna-warni. Orang ini sangat kuat, sayapnya yang besar bergetar, dan ruang di sekitarnya bergetar. Aduh, Sueze menghela nafas, dan kemudian jimat emas muncul di telapak tangannya. Itu adalah Baili Escape Talisman. Kali ini Zhu Fangqi juga bekerja keras dan memberikan jimat di tangannya kepada muridnya yang berharga. Tanpa diduga, dia menggunakannya begitu dia tiba di gua binatang. Sueze mengetahui dengan baik nilai jimat ini. Itu adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Sayang sekali jika menggunakannya, yang membuatnya merasa sakit. Tapi bagaimanapun juga, itu membantunya bertahan dari bencana. Selama dia bisa bertahan sampai akhir, dia mungkin akan menjadi murid langsung Master Sekte.
Meskipun monster itu ganas, tidak mungkin dia bisa mengejarnya ratusan mil jauhnya. Dia menghela nafas lega karena transmisinya telah selesai, tetapi ketika pemandangan di depannya muncul lagi, dia hampir menangis. Saya melihat binatang peri berwarna-warni berdiri di depan saya. Kelihatannya sangat mirip dengan yang tadi, tapi lebih besar dan terlihat lebih ganas. Ini, Sueze tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa keberuntungannya akan begitu buruk sehingga dia akan dipindahkan dari satu binatang peri berwarna ke binatang peri lainnya. Sangat disayangkan untuk Bailey Escape talismannya. Hei, binatang peri berwarna-warni ini tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengetahui bahwa mangsa muncul di depannya. Aduh, Sueze menghela nafas, lalu menghancurkan jimat giok hitam di tangannya, menyatakan bahwa penilaiannya gagal. Ketika si Machuo melihat dengan jelas ada monyet bermata 3 bercakar besi di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kali ini murid langsung pemimpin sekte itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Sungguh suatu berkah. Pedang panjangnya dan melancarkan serangan. Tujuannya saat ini adalah membunuh monster peri di depannya. Bahkan jika orang lain bisa bertahan selama 1/4 jam, hasilnya pasti tidak akan sebaik miliknya. Zizi. Melihat manusia ini benar-benar menyerangnya, monyet bermata 3 cakar besi mendesis marah, lalu membuka mata ketiganya dan menembak begitu mencapai garis api. Si Machuo bergerak, dan cahaya pedang yang tajam memotong ular api di depannya hingga berkeping-keping, lalu menebas dada monyet bermata 3 bercakar besi itu dengan pedangnya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah senjata abadi tingkat rendah, dan dengan satu serangan pedangnya, mulut panjang berdarah tiba-tiba muncul, dan darah berceceran. Zizi, monyet bermata 3 bercakar besi tidak menyangka bahwa manusia di depannya begitu kuat. Mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, dia berbalik dan lari. Si Machuo mengejarnya dengan pedangnya. Meskipun dia berada di tahap awal Great B Immortal, kekuatannya sangat tirani. Hanya ada garis tipis antara tahap jangka menengah, dan dia memiliki keunggulan absolut melawan monyet bermata 3 bercakar besi. Persis seperti ini, seekor monyet sedang berlari di depan, dan dia mengejarnya. Tapi setelah berlari beberapa mil jauhnya, tiba-tiba terdengar suara mencicit, dan 3 monyet bermata 3 bercakar besi yang lebih besar muncul di depannya. Di saat yang sama, kera terluka yang melarikan diri juga berbalik, dan keempat kera itu bergegas ke arahnya. Ini, ekspresi si Machuo tiba-tiba berubah. Dengan kekuatannya, dia memiliki keunggulan melawan satu monyet, dia hampir tidak bisa menghadapi 2 monyet, tapi itu pasti terlalu berlebihan untuk menghadapi 4 monyet sekaligus. Namun jika dia kabur begitu saja, rencananya membunuh monyet bermata 3 dengan cakar besi itu akan sia-sia. Tepat ketika dia ragu-ragu sejenak, keempat monyet itu membentuk lingkaran, mengelilinginya sepenuhnya di tengah, dan melancarkan serangan yang ganas. Bab 3243 sangat nyaman. Menghadapi serangan 4 monyet bermata 3 bercakar besi, si Machuo benar-benar tertekan dan dirugikan, dan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Dalam sekejap mata, jubah putih di tubuhnya tergores berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Belum lagi, seekor monyet besar bermata 3 bercakar besi memanfaatkan kesempatan itu dan mencengkeram bagian bawah perutnya. Meskipun ia adalah monster peri tingkat 5, ia tetaplah seekor monyet, dan ia masih sangat ahli dalam keterampilan leluhur mencuri buah persik. Si Machuo begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan jiwanya kehilangan akal. Dia segera berbalik dan menyingkirkan bagian-bagian penting, langsung mengorbankan pantatnya. Begitu dia meraihnya, darah dan daging beterbangan kemana-mana, meninggalkan mulut yang sangat berdarah. Untungnya, ini sudah 1/4 jam, jadi dia dengan cepat menghancurkan jimat teleportasi giok dan berlari keluar dengan panik. Di luar gua binatang, Hua Bingyu memimpin sekelompok master puncak, master istana, dan lainnya untuk berjaga di sini. Setelah 1/4 jam, penilaian pada dasarnya selesai. 11 dari 12 orang yang baru masuk telah keluar, dan yang lulus adalah Luo Bingyan, Shen Qiyun dan si Machuo. Tak perlu dikatakan, 6 makhluk abadi misterius memiliki kekuatan yang sangat berbeda sehingga tidak ada ketegangan.
Mereka diteleportasi segera setelah masuk dan dinyatakan gagal. Meskipun gadis kecil Fu Jundi juga gagal, dia tidak terlalu peduli. Dia memegang permen lollipop yang diberikan oleh Ye Bufan di mulutnya dan menunggu di sana dengan ekspresi santai. Sebaliknya, wajah Sueze sangat jelek. Dia menyia-nyiakan Bailey Escape Talisman, dan hasilnya masih membuatnya tidak mau menerimanya. Meskipun Sima Chuo lulus ujian, dialah yang paling malu di antara 11 orang. Awalnya, dia mengira dirinya cantik dan anggun, mengenakan jubah putih, tapi sekarang dia benar-benar terjebak dalam jubah pengemis. Seluruh wajahnya abu-abu, dan rambut serta alisnya hangus. Yang paling memalukan adalah luka di bagian pantat, dengan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Sungguh memalukan terluka dalam posisi ini. Mata semua orang menyapu 11 orang satu persatu, dan kemudian mereka terkejut menemukan ada satu yang hilang, dan belum ada jejak Ye Bufan yang terlihat. Sebagai makhluk abadi, kekuatan mentalnya sangat kuat, dan dia tidak memiliki masalah dalam memahami waktu 1/4 jam, tetapi sekarang alasan utamanya adalah waktu telah berlalu dan orang-orang belum keluar. Dao Jie mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Ini sudah melewati masa penilaian, mengapa kamu belum melihat siapapun? Hua Bingyu berkata, jangan cemas, tunggu dan lihat. Di sini, menunggu Ye Bufan muncul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 1/4 jam 2/4 jam, hampir 1 jam berlalu, dan masih belum ada pergerakan. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Ye belum keluar? Apakah ada kecelakaan? Semua orang yang hadir saling berbisik dan berspekulasi tentang apa yang terjadi di sini. Sueze dan Sima Chuo saling memandang dan melihat kebencian di mata masing-masing. Dia hanyalah sampah yang bahkan tidak memiliki esensi abadi. Dia mungkin sudah diumpankan ke monster abadi sekarang. Ya, dengan kekuatan kecilnya, aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkannya jimat giok setelah dia masuk. Kedua pria itu berkata dengan rendah saat mereka berbicara dengan keras, mereka semua berharap Ye Bufan mati dengan menyedihkan. Bahkan Hong Tian di sebelahnya mengerutkan kening, tetua, memang ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Awalnya, Hua Bingyu cukup percaya pada Ye Bufan, monster peri tingkat. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh sekarang, dan kita tidak bisa menunggu selamanya. Dia mengangguk, oke, ayo masuk dan lihat. Sebagai master aula seni bela diri, Hong Tian mengontrol semua sumber daya di sini. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan token giok putih, yang merupakan tanda untuk memasuki gua binatang buas. Dengan benda ini di tangan, tidak hanya dapat masuk dan keluar dengan bebas, tetapi tidak akan menjadi masalah untuk membawa 180 orang. Cahaya putih menyala, dan Hua Bingyu serta sekelompok anggota inti muncul di gua binatang tempat Ye Bufan berada. Semua orang sangat penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi di sini. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, semua orang tercengang dan terpana. Saya melihat seorang pemuda duduk di sana di bawah pohon besar tidak jauh dari sana. Kalau sekedar duduk pun tidak masalah. Kuncinya ada ular piton besar di bawah pantatnya. Mereka digulung menjadi satu lingkaran untuk membentuk sofa besar dari daging ular, yang sangat nyaman dan nyaman untuk diduduki. Dengan ekor merah dan sisik emasnya, ular ini tidak diragukan lagi merupakan ular piton sisik emas ekor merah paling ganas di gua binatang. Awalnya ini adalah monster peri yang sangat ganas, tetapi sekarang ia berbaring di sana seperti bayi yang baik, tidak berani marah, dan bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya sama sekali, seolah-olah takut mengganggu pemuda yang duduk di atasnya. Itu saja, saat ini, ada 2 ekor kera bermata 3 bercakar besi, yang satu sedang menggosok bahunya di bagian atas, dan yang lainnya sedang menekan kakinya di bawah. Ada juga 2 orang yang berdiri di sisi kiri dan kanan sambil memegang piring buah berisi berbagai macam buah-buahan. Di samping sofa besar, 3 serigala kupu-kupu es berdiri berbentuk segitiga, terus-menerus menyedot udara dingin untuk mendinginkan suasana panas di dalam ruangan. Di sisi berlawanan, 2 binatang peri berwarna-warni sedang menari, memamerkan bulu indah dan postur menari mereka.
Pemuda itu adalah Ye Bufan. Saat ini, dia sedang memegang buah merah di tangan kirinya, rasanya sangat manis, dan ada sari buah berwarna merah cerah yang menggantung di sudut mulutnya. Dia memegang kotak hitam kecil di tangan kanannya, yang darinya terdengar musik aneh dari waktu ke waktu. Orang-orang Zhongguo, saya sangat senang. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang ini terkejut dan hampir tersedak air liurnya sendiri, terutama 11 orang yang baru saja keluar dari sini. Saya baru saja dipukuli sampai mati, dan sulit untuk bertahan hidup selama 1/4 jam. Bahkan ada yang tidak membuahkan hasil sama sekali, dan dipukuli hingga dipermalukan. Orang-orangnya baik, dan mereka menjalani kehidupan yang indah di sini. Ini hanyalah liburan, bukan izin. Sima Chuo sangat marah hingga matanya terbakar. Pantatnya terkoyak, tapi dia menjalani kehidupan seperti peri. Apa saja 10 binatang peri di depan saya. Mereka hanyalah hewan peliharaan yang besar dan berperilaku baik. Tidak hanya mereka, Hua Bingyu, Hong Tian dan lainnya juga tercengang. Mendengar dia berbicara, Ye Bufan menyadari bahwa seseorang akan datang. Dia mematikan ponsel Warwick yang tidak ada sinyal, melompat dari sofa dan mendatangi semua orang. Tetua, mengapa kamu ada di sini? Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangan untuk menepuk keningnya. Maaf, saya sangat nyaman di sini sehingga saya lupa tentang kompetisi besar. Maaf. Sima Chuo dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir muncrat darah. Saya tidak tinggal di sini. Tapi sangat nyaman, hampir membuat marah. Zhu Fangkui tampak muram, Tuan Hong, apakah monster abadi Anda tersebar tidak merata? Mengapa monster di sini terlihat begitu lembut dan sama sekali tidak ganas? Petik 2. Benar, di mana monster abadi itu? Ini hanya hewan peliharaan. Orang yang marah adalah Sue Ze, yang menamparkan binatang peri berwarna-warni yang berdiri di sana. Menurutnya, ini adalah hewan peliharaan, sangat berbeda dari yang dia temui. Bab 3244, Pemimpin Sekte Gong Qingxuan. Sue Ze merasa malu dengan 2 binatang peri berwarna-warni sebelumnya, dan bahkan menyia-nyiakan Bailey Escape Talisman. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 1/4 jam. Terlebih lagi, tamparan itu berat, kejam, dan tidak bermoral. Apa yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia bergerak, sebuah sayap besar datang ke arahnya. Binatang anak peri 5 warna ini setara dengan keberadaan mendiang Great Yi Immortal. Sayapnya yang besar lebih keras dari pelat besi. Dengan keras, Sue Ze tersapu puluhan meter jauhnya, merobohkan 3 atau 4 pohon kuno di langit, dan kemudian dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Begitu dia berdiri, seteguk darah muncrat. Jelas sekali bahwa cederanya kali ini benar-benar serius. Ini, semua orang tercengang. Baru saja, binatang peri berwarna-warni ini menari di depan Ye Bufan, jadi semua orang salah mengira itu adalah hewan peliharaan yang berperilaku baik, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kejam dan kasar. Sue Ze bahkan lebih seperti ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, namun pada akhirnya berubah menjadi ketakutan dan dia tidak pernah berani melangkah maju lagi. Lagi pula, monster peri ini terlalu kuat. Jika mati di bawah cakar lawan, kerugiannya akan sangat berharga. Hong Tian tersenyum dingin dan menoleh ke arah Bai Lingpu di sebelahnya. Tuan Bai, maksud Anda distribusi saya tidak adil. Monster di sini terlalu lemah, bukan? Dalam hal ini, Anda dapat membiarkan murid Anda mencobanya. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, monster peri di sebelah mereka menjadi lebih kuat, surai mereka meledak, dan mereka memandang semua orang yang hadir dengan cahaya yang tajam, dan mereka kemungkinan besar akan menyerang kapan saja. Ini, Bai Lingpu Sun tidak bisa berkata-kata, wajahnya terbakar. Meskipun Sima Chuo lebih baik dari Sue Ze, itu hanya sedikit lebih baik, belum lagi murid lainnya. Menantang makhluk peri ini dalam keadaan seperti itu akan sangat memalukan bagi diri sendiri. Dia berhenti berbicara, tetapi rasa ingin tahu di hati semua orang di sekitarnya menjadi semakin kuat. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa monster peri ini sangat ganas,
tidak kalah ganasnya dengan monster peri lainnya di gua binatang. Alasan kenapa dia berperilaku baik barusan hanya untuk Ye Bufan, tapi dia sama sekali tidak sopan kepada orang lain. Dao Jie memandang Ye Bufan, Tuan Ye, bagaimana Anda melakukan ini? Mengapa monster-monster itu begitu menghormati Anda? Saya juga tidak tahu. Bagaimana Ye Bufan bisa mengatakan yang sebenarnya? Ketika saya datang ke sini, mereka sangat sopan dan antusias, yang membuat saya merasa sedikit bingung. Saya tidak tahu kenapa. Jika saya harus mencari alasan, mungkin karena saya terlalu tampan. Setelah kata-kata ini, semua orang yang hadir terdiam. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku tidak bisa membantahnya. Orang-orang ini tidak dapat memahaminya meskipun mereka berusaha keras untuk menjelaskan mengapa monster peri itu sangat ganas kepada orang lain, tetapi mereka sangat menghormati pemuda ini. Hua Bingyu menatap Ye Bufan sambil berpikir, tapi tidak banyak bicara, dia melambai kepada yang lain, ayo keluar. Hong Tian mengaktifkan token teleportasi lagi, dan semua orang kembali bersama Ye Bufan. Banyak murid di luar menunggu dengan penuh semangat, tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Setelah kembali, Hua Bingyu langsung mengumumkan di tempat, setelah 3 putaran penilaian, pemenang akhir kompetisi murid langsung pemimpin sekte ini adalah Ye Bufan, Sima Chuo, Luo Bingyan dan Shen Qiyun. Di antara mereka, penampilan Ye Bufan adalah yang terbaik. Yang mana yang akan dipilih pada akhirnya? Yang satu adalah murid langsung, dan ketua sekte harus memutuskannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, arena menjadi gempar. Hasil ini membalikkan kesadaran semua orang. Sebelumnya, semua orang mengira Ye Bufan hanyalah seorang pejalan kaki. Pada akhirnya, seseorang yang bahkan tidak memiliki keabadian menjadi yang teratas dan menjadi yang paling menonjol di antara keempatnya. Ekspresi Zhu Fangkui sangat suram. Pada akhirnya, dia tidak memiliki satupun murid yang dipilih untuk puncak ketiga. Wajah Bai Lingpu juga tidak terlihat bagus. Meskipun Sima Chuo menjadi salah satu dari 4 orang, pusat perhatiannya ditekan oleh Ye Bufan dan dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Elder, saya tidak menerimanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang yang hadir terkejut dan melihat ke arah bersama. Mata Hua Bingyu dingin, apa yang membuatmu tidak puas? Saya pikir karena Master Sekte memilih murid langsungnya, dia harus memilih mereka yang terkuat dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Ada yang salah dengan metode seleksi ini. Ye Bufan mengandalkannya. Kamu harus curang untuk mencapai akhir, itu tidak adil sama sekali. Setelah dia mengatakan ini, penonton terdiam. Beberapa orang juga memiliki gagasan ini, tetapi mereka tidak berani mengemukakannya, karena gagasan ini dibawakan oleh sesepuh agung itu sendiri. Apalagi saya tidak menyebutkannya di awal sebelum kompetisi, dan sekarang saya melompat keluar dan berteriak bahwa itu tidak adil setelah kalah. Pendekatan ini juga membuat banyak orang meremehkannya. Betapa beraninya, siapa yang berani mengatakan bahwa peraturan yang saya tetapkan tidak adil? Sebelum Hua Bingyu dapat berbicara, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di udara. Suara ini terdengar tajam dan manis, namun membawa sikap acuh tak acuh dan tekanan yang tak ada habisnya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh anggun melayang di udara. Ada pedang biru di bawah kakinya, dia mengenakan pakaian putih, tangannya di belakang punggung, dan dia memiliki sosok yang sangat seksi. Sangat disayangkan ada topeng kristal di wajahnya yang menutupi seluruh penampilannya. Salam kepada pemimpin sekte, dipimpin oleh Hua Bingyu. Semua orang yang hadir membungkuk dalam-dalam dan membungkuk dengan cara yang paling hormat. Ye Bufan berdiri di sana dengan linglung, tidak menyangka pemimpin sekte itu tiba-tiba muncul. Pada saat ini, kekuatan besar dari Jisuxian menyelimuti dirinya, dan dia didorong ke tanah dan berlutut bersama. Semua orang di seluruh sekte pedang cahaya mengalir menundukkan kepala mereka dalam-dalam, bahkan para master puncak yang lebih tua. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin sekte Gong Qingxuan. Biasanya dia tidak terlalu mencampuri urusan sekte, tetapi keagungan pemimpin sekte tidak lemah sama sekali. Dengan kata lain, Hua Bingyu mampu mengambil alih seluruh sekte,
di satu sisi karena kekuatan pribadinya yang kuat, dan di sisi lain, di bawah keagungannya, tidak ada yang berani menyinggung atau membangkang. Ye Bufan menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat tekanan sekuat ini sebelumnya. Bahkan Hua Bingyu, yang berada di puncak Daluo Immortal, tidak dapat dibandingkan dengannya. Bisakah dikatakan bahwa penguasa sekte ini adalah Raja Abadi, atau makhluk dengan kekuatan lebih tinggi? Gong Qingxuan melayang di udara, matanya menyapu semua orang, dan akhirnya mendarat di Sueze. Anda mempertanyakan ketidakadilan aturan yang dibuat oleh pemimpin sekte ini. Dia berbicara dengan suara lembut, tetapi setiap kata terdengar menggelegar di telinga Sueze. Di sekte pedang cahaya mengalir, pemimpin sekte adalah dewa tertinggi yang tidak mengizinkan siapapun menyinggung, apalagi membangkang. Tuan, murid, jangan berani. Sueze jatuh ke tanah dan terus bersujud untuk meminta maaf. Jangan membuat alasan untuk diri sendiri jika Anda tidak kompeten. Jika Anda tidak kompeten, lain kali Anda akan langsung dikeluarkan dari sekte. Bagi Gong Qingxuan, orang di depannya hanyalah murid biasa dari sekte tersebut bahkan tidak tahu namanya dan tidak mau memperhatikannya. Dia memandang semua orang. Yang hadir, saya pribadi mengatur kompetisi ini, dan hasilnya sangat bagus. Saya sekarang menyatakan bahwa Ye Bufan akan menjadi keturunan langsung Gong Qingxuan saya mulai sekarang. Menepati janjinya, ini sama dengan secara resmi mengunci identitas murid langsung Ye Bufan, yang akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dalam beberapa tahun. Bab 3245, Murid yang Terbengkalai. Begitu keputusan ini keluar, setiap orang yang hadir memiliki reaksi berbeda-beda. Ada yang kecewa, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang bersorak. Orang yang paling bahagia secara alami adalah murid dari puncak ke-9, dan sorak-sorai segera pecah. Saudaraku, selamat atas penyelesaianmu, pastikan untuk memperlakukan kami dengan baik. Fu Jundi berlari ke arah Ye Bufan, sementara dia berbahagia untuk saudaranya dan menelan ludahnya, seolah-olah dia telah melihat makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Hua Bingyu, Ji Suxian dan lainnya juga ikut bergembira, berbahagia atas kesuksesan Ye Bufan. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui yang berdiri di samping mereka penuh amarah dan keengganan, namun mereka tidak berani menunjukkan apapun. Di depan murid lain, mereka adalah master puncak yang unggul, tetapi mereka tidak memiliki status sama sekali di depan master sekte. Saat ini, suara tajam dan arogan terdengar dari kejauhan. Gong Qingxuan, kamu menjadi semakin tidak berguna. Kamu benar-benar menerima pecundang sebagai murid langsungmu. Ekspresi semua orang berubah dan mereka berbalik untuk melihat 4 sosok berlari dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang wanita berbaju merah. Meski penampilannya tidak sebaik Hua Bingyu, Feng Ziwu dan lainnya, dia tetap cukup cantik. Seluruh orang memiliki sosok montok dan postur yang mempesona, tetapi cahaya dingin muncul dari waktu ke waktu di matanya. Di belakangnya ada 3 orang muda, 2 pria dan 1 wanita. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka telah mencapai tingkat budidaya Great Yi Immortal atau lebih tinggi. Ye Bufan memandang wanita berbaju merah dan mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Meskipun tingkat kultivasi pihak lain tidak dapat dilihat, seseorang dapat merasakannya dari tekanan. Setidaknya di atas Hua Bingyu, meskipun tidak sebaik Gong Qingxuan, tidak jauh di belakang. Banyak murid muda yang tampak bingung ketika melihat wanita berbaju merah. Mereka tidak tahu siapa dia dan betapa beraninya menjadi begitu sombong di sekte pedang Liu Guang. Adapun Hong Tian, Dao Jie dan lainnya, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. 33 Novel Network. Hua Bingyu langsung berseru, kakak senior kedua, mengapa kamu ada di sini? Pergi. Kamu tidak berhak memanggilku kakak senior, dan aku tidak ada hubungannya dengan sekte pedang Liu Guang. Teriaknya, wajahnya penuh keganasan. Ye Bufan bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita ini. Dia menoleh untuk melihat Luo Bingyan dan Shen Qiyun di sebelahnya. Mereka semua tampak bingung dan jelas tidak mengenali wanita berbaju merah. Pada saat ini, pesan dari Zhao Mingcheng,
pengurus sekte luar puncak ke-9, terdengar di telinganya, namanya He Honglian. Dia dulunya adalah adik perempuan dari penguasa sekte tersebut, putri dari master sekte lama, dan kakak perempuan dari tetua agung. Sekarang Ye Bufan dia telah ditunjuk sebagai penerus langsung dari pemimpin sekte. Yang tersisa hanyalah upacara magang, dan dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya di masa depan. Ditambah dengan kepeduliannya sebelumnya terhadap Zhao Yuan, Zhao Mingcheng sangat berterima kasih padanya dan menceritakan kisahnya secara detail. He Honglian adalah orang yang sangat arogan dan angkuh. Dalam hal kultivasi, dia tidak sebaik pemimpin sekte, dan dia jauh tertinggal dalam hal ambisi dan kemampuan kontrol. Tapi wanita ini bergantung pada putri pemimpin sekte lama. Sombong dan harga diri, dia selalu merasa bahwa dia harus menjadi pewaris pemimpin sekte. Karena itu, ketika sekte pedang Liu Guang menyerahkan tahta kepada pemimpin sekte, dia sangat tidak puas dan bahkan jatuh ke dalam keadaan gila. Dia diam-diam membunuh pemimpin sekte. Dalam kemarahan, dia mengusirnya dari sekte tersebut. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata wanita ini adalah murid terlantar dari sekte pedang Liu Guang. Pantas saja dia terlihat begitu kejam dan sesat. Zhao Mingcheng melanjutkan, ini terjadi 1000 tahun yang lalu. Sejak itu, He Honglian akan kembali ke sekte untuk menantang sesekali, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Pemimpin sekte jauh lebih kuat darinya, tapi setelahnya setiap kemenangan, dia memikirkan perasaan masa lalu dan membiarkannya pergi. Tapi wanita ini tidak pernah bersyukur dan datang untuk memprovokasi sekte itu lagi dan lagi. Terakhir kali seharusnya terjadi 300 tahun yang lalu. Kata-kata Zhao Mingcheng singkat dan ringkas, dan dia dengan cepat menjelaskan asal-usul He Honglian dengan jelas. Begitu Ye Bufan mengetahui apa yang sedang terjadi, mata menghina He Honglian menyapu dia. Gong Qingxuan, ibuku benar-benar buta. Dia menyerahkan posisi pemimpin sekte kepadamu dan benar-benar memilih pecundang sebagai penerus langsungnya. Tampaknya sekte pedang cahaya mengalir pasti akan hancur di tanganmu. Gong Qingxuan mengenakan topeng dan tidak bisa melihat ekspresinya. Dia menghela nafas dan berkata, Honglian, kamu telah dikalahkan berkali-kali, tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Apa yang kamu lakukan lagi? He Honglian berkata, saya di sini bukan untuk bersaing dengan Anda kali ini. Gong Qingxuan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Saya ingin bersaing dengan Anda sebagai murid. He Honglian menoleh ke belakang dan menunjuk ketiga pemuda di belakangnya. Dalam 300 tahun terakhir, saya telah melatih 3 murid langsung. Ada 30.000 murid dari sekte pedang cahaya mengalir. Jika ada yang berusia di bawah 300 bisa kalahkan mereka bertiga, aku akan kalah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah masuk ke sekte pedang cahaya mengalir. Jika tidak ada yang menjadi lawan mereka, patut saja berikan saya posisi pemimpin sekte, yang menunjukkan bahwa Anda tidak layak sama sekali. Hua Bingyu menasehati, kakak kedua, kenapa kamu repot-repot? Petik 2. Diam, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Petik 2. He Honglian mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Gong Qingxuan, hari ini, beritahu saya apakah kamu berani berkompetisi. Ibuku menyerahkan sekte itu kepadamu. Dengan begitu banyak murid muda, bukankah tidak ada yang bisa mengatasinya? Gong Qingxuan menghela nafas lagi, Honglian, kamu sangat keras kepala. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu takut, keluar dari sini dan kembalikan posisi pemimpin sekte kepadaku. Hei, Honglian sangat sombong. Gong Qingxuan berkata, apakah kamu yakin menepati janjimu? Jika kalah, Anda tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi di sekte pedang Liu Guang. Petik 2. Tentu saja, aku, He Honglian, selalu menepati janjiku. Jika aku kalah, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayah sekte pedang Liu Guang lagi. Yah, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Petik 2. Gong Qingxuan berkata, bagaimana kamu akan berkompetisi? Petik 2. Ini sangat sederhana. Selama seseorang dari sekte Anda dapat mengalahkan ketiga murid saya ini,
saya akan berbalik dan segera pergi. Hei, Honglian berbalik dan melambai, memanggil seorang pemuda berpakaian emas. Leyer, aku serahkan pertempuran pertama ini padamu. Jangan khawatir, Tuan, saya akan menghalau sampah-sampah ini dan melampiaskan amarah Anda atas nama Anda. Benar saja, guru macam apa yang mengajarkan murid seperti apa? Pemuda berbaju emas ini juga sangat sombong. Di bawah Feng Jinglei, siapa di antara kalian yang berani datang dan melawanku? Petik 2. Setelah mengatakan itu, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia jelas berada di tahap awal Great Yi Immortal, dan sangat kuat. Dia jelas sudah lama berada di alam ini. Melihat pemandangan ini, hati semua orang yang hadir tenggelam. Sekte Pedang Liu Guang sekuat awan. Tetapi jika hanya ada segelintir orang di bawah usia 300 tahun yang dapat melampaui orang di depan mereka. Sekarang mereka datang, mereka harus bertarung. Pada saat ini, mata kebanyakan orang tertuju pada Sima Chuo. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di seluruh sekte, dan budidayanya berada pada level Dewa. Agung Chuo tidak menjadi penerus pribadi pemimpin sekte, dan dia telah menekan kebenciannya. Meskipun dia tidak berani mengungkapkannya, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan jari kakinya bahkan tanpa mengangkat kepalanya.